Lafaz am itu bisa ditaksis. Maksud ditaksis itu dikhususkan. Contohnya, tak kasih contoh. Nah, seperti tadi surah Al-Fatihah tadi menyebutkan ihdinas siratal mustaqim. Ya sebenarnya ayat ini umum. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang seperti apa? Terus ditaksis oleh ayat yang lain, ayat sesudahnya. Karena ayat ini ditaksis oleh ayat yang lain, maka ayat tersebut menjadi ayat ihdinas siratal mustaqim ini sebenarnya ayat yang khusus. Makanya tadi tak kasih contoh khusus. Ayat ini dikategorikan sebagai ayat khusus karena ada yang mentaksis. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang seperti apa? Jalan kadada tikungan atau kayak apa gitu kan? Kan lurus saja. Kalau berjalanan ke negara tuh ada jalan yang lurus, belok-belok gitu loh. Sama ke Barabai gitu juga. Ada jalan yang lurus, ada tikungan. Nah, maksudnya itu jalan yang lurus itu seperti apa? Maka ayat sesudahnya menjelaskan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itulah jalan yang dilalui oleh orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah. Ghairil maghdub. Siapa orang-orang yang diberi kenikmatan ini? Siapa? Orang para nabi, al-anbiya war rasul ya. Dan pewaris-pewarisnya gitu. Dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang dibenci gitu kan. Siapa yang dibenci? Siapa yang dibenci? Waladdallin. Dan bukan jalan orang yang sesat. Yang sesat ini juga di Al-Quran ada tafsirnya. Siapa yang sesat? Siapa yang dibenci, siapa yang sesat? Cari sendirilah situ. Tafsirnya seorang. Yang jelas gitu. Nah ini ayat umum tapi ditaksis oleh ayat yang lain sehingga menjadi ayat tersebut menjadi ayat yang khas gitu. Nah, di ayat lain juga yang tadi contohkan ada surah Al-Asri, innal insana lafi khusr. Itu ditaksis juga oleh ayat yang lain. Nah itu ya. Tadi kalau pertanyaan kedua apa tadi? Dilalah qat'i ya. Dilalah qat'i. Dilalah qat'i ini artinya petunjuk yang jawabannya itu kalau qat'i itu maknanya jelas dan tidak ada kesamaran, artinya interpretasi atau penafsirannya itu jelas bahasanya tuh tunggal gitu kan. Nah, tadi contohnya seperti tadi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, dilalah qat'inya apa? Dilalah qat'inya adalah ayat sesudahnya tadi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sehingga ayat ini menjadi ayat yang ihdinas siratal mustaqim itu menjadi ayat yang maksudnya khusus. Makanya tadi tak kasih contoh. Oleh beri contoh tadi ini ayat yang lafaz khas yang di nomor 1 jenisnya tadi ya, yang di atas itu. Seperti itu. Dilalah qat'iyah itu artinya petunjuk yang jelas yang tidak memungkinkan ada penjelasan atau penafsiran yang berlainan gitu. Ada yang mau didiskusikan enggak? Sebelum kita serahkan ke moderator untuk ditutup. Tidak ada. Ya, silakan.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Yang sebagian ayat pada apabila hamba hamba berada di tempat itu tentang aku masih kemudian tentang ayat selanjutnya kepada menjelaskan lalu pengertian yang selanjutnya itu di ayat lain kenapa ada di langsung langsung di ayat yang Pak ini qarib. Jadi yang pian pertanyakan mana? Pak ini qaribnya itu. Ayatnya itu kenapa ada langsung sudah langsung dijelaskan dari itu kalau pastinya. Wah, baru kepastian. Fa idza sa'alaka fa inni qarib gitu. Gitu. Ya ulun rasa itu sudah jelas itu. Artinya pemahaman secara kalau dikategorikan sebagai khas itu sudah khas itu. Jadi dekat. Nah, dekat itu bukan di am dan khas pembahasannya, tetapi maksud dekat itu nanti ada pembahasan muhkam mutasyabih. Itu ada ilmu tersendiri nanti. Ada ayat yang mutasyabih, ada ayat yang muhkam. Nah, itu nanti insyaallah mungkin ada kelompok tersendiri ya tadi. Ada muhkam mutasyabih. Nah, itu nanti larinya sini. Allah Ta'ala dekat itu maksud dekat itu karena berkaitan dengan zat Allah itu menjadi ayat mutasyabih. Ya, ayat yang maknanya samar gitu. Itu hampir mirip dengan am, tetapi ada nanti perbedaan. Nanti insyaallah dibahas oleh kelompok muhkam mutasyabih. Idza sa'alaki nanti pian betakun lagi lawan bubahnya yang ahlinya kan di situ nanti. Kan kalau ayat Al-Qur'an berkaitan dengan zat Allah, yang bahas dengan zat Allah itu menjadi mutasyabih. Sama kayak ayat yang berkaitan dengan huruf-huruf muqatta'ah seperti alif, lam, mim, nun, qaf dan sebagainya itu mutasyabih. Ayat yang masih samar maknanya. Seperti misalkan Allah ada di arasy gitu kan, itu kan ayat seperti Ar-Rahman 'ala arsy-istawa itu tidak bisa dipahami secara literal apa adanya. Itu harus dijelaskan karena itu mutasyabih. Karena kacau nanti kalau kita memahami ayat tersebut berdasarkan letterlek apa adanya karena berkeyakinan Tuhan ada di langit kan kacau. Allah ada di langit, kacau. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan kok? Langsung kolon sebelum tutup silakan. Apabila harus mempelajari berbagai ayat khas. Ya itu supaya kita nanti kalau jadi mufassir kada salah tafsir itu. Oh ini ayatnya kalau kita memahami ayat innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berarti merugi. Oh kalau kita pahami ayat itu aja, Pak. Ini Al-Qur'an. Kenapa nih kisahnya jadi memudahkan seberita manusia merugi kan kacau. Oh sekalinya ada penjelasannya di ayat yang lain. Nah, ini mentaksis dari ayat tersebut. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Nah, gitu. Ada pertanyaan lain? Ya sebetulnya kita belajar am dan khas, nanti muhkam mutasyabih, makiyah madaniyah itu intinya sama, tujuannya supaya jangan salah dalam memahami ayat Al-Qur'an. Paling kada itu kalau kita kalau jadi ahli tafsir paling kada kita awam memahami maknanya paling kada. Supaya jangan salah harus belajar ilmu-ilmunya. Ayat muhkam mutasyabih ada amr nahi nanti kan ada makiyah madaniyah dan sebetulnya ada lagi satu nang kada buat tuh materi tentang nasikh mansukh. Ada nanti cuman ulun akan membuat materinya aja nanti ulun yang langsung membuat ulun buat video nanti. Dan oke, kada ada lagi ya. Dan untuk apa ngarannya untuk UTS-nya hari ini belum bisa ulun kasih teknisnya. Ini mungkin ulun kirim teknisnya nanti di grup seperti apa buan pian untuk UTS-nya. Cuma yang jelas tetap take home bawa ke rumah. Hanya kada menjawab soal di sini. Dan ulun beri waktu sebulan sejak nanti ulun umumkan untuk UTS-nya. Jadi supaya beban